Binatang yang lucu dan yang sangat patut kepada majikan adalah anjing. Dan inilah yang perlu diketahui buat saudara-saudaraku semuanya, bahwa orang Islam boleh memelihara anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing adalah binatang yang sangat lucu dan patuh pada majikan. Namun, Islam melarang untuk memelihara atau menyentuhnya dikarenakan anjing itu najis besar, yaitu najis mughaladzah. Namun yang kita ketahui, banyak juga orang Islam yang merawat anjing di rumahnya. Lantas, apa hukumnya merawat dan menyentuh anjing? Ada ulama terkenal yang berpendapat ada 3 hal tentang anjing. Yang pertama, anjing semuanya najis, termasuk bulunya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapat beliau. Yang kedua, anjing semuanya tidak najis, termasuk liurnya. Ini adalah pendapat Imam Malik menurut keterangan yang masyhur. Yang ketiga, anjing, air liurnya najis, sedangkan bulunya tidak najis. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah menurut keterangan yang masyhur dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa bulu anjing statusnya tidak najis, tidak sebagaimana air liurnya. Untuk itu, jika ada bulu anjing yang basah terguyur air kemudian mengenai pakaian seseorang, maka dia tidak wajib mencucinya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam satu riwayat Al-Fatawa Al-Kubra. Selanjutnya, Syekhul Islam menjelaskan alasannya secara panjang lebar yang bisa diringkas sebagai berikut. Hukum asal segala sesuatu adalah suci, sementara kita tidak boleh memvonis najis atau menyatakan sebagai benda haram kecuali dengan dalil. Allah berfirman yang artinya Allah telah menjelaskan dengan rinci segala sesuatu yang Dia haramkan untuk kalian, kecuali jika kalian terpaksa. Quran Surat Al-An'am ayat 119. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, benda halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam kitabnya. Benda haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam kitabnya. Adapun yang Allah diamkan, maka itu yang Dia bolehkan. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan dihasankan Al-Albani. Bagian anjing yang dinyatakan najis dalam dalil adalah liurnya dan tidak disebutkan bagian anggota badan yang lain. Dengan demikian, vonis najis untuk bulu hanya bisa dilakukan dengan menghiaskan analogi hukum bulu dengan hukum air liur. Menghiaskan hukumnya bulu dengan air liur untuk anjing adalah hias, analogi yang tidak bisa diterima karena air liur bersambung dengan bagian dalam tubuh anjing, sedangkan bulu tumbuhnya di bagian luar anjing. Dan semua ulama membedakan dua hal ini, sebagaimana mayoritas ulama menegaskan bahwa bulu anjing statusnya suci, tidak sebagaimana liurnya. Imam Asy-Syafi'i dan banyak ulama lainnya menyatakan bahwa tanaman yang tumbuh di tanah yang najis daunnya itu suci. Jika kita menyatakan bahwa bulu anjing tumbuh di tempat yang najis, maka statusnya sebagaimana tanaman karena statusnya suci. Allahu a'lam. Jadi, buat saudara-saudaraku semua, kita umat Islam boleh merawat anjing,
tapi tujuannya hanya untuk dibuat menjaga rumah atau melindungi hewan ternak dari binatang buas. Dan juga anjing itu harus ditempatkan di tempat khusus dan tidak boleh masuk ke rumah. Semoga bermanfaat video kami dan menjadi suatu pelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.